Oke, hari ini kita mau merenungkan tentang Paskah. Paskah itu adalah puncaknya ya, tetapi ada serangkaian perjalanan Paskah yang kita harus tahu juga. Nah, sebelumnya kita sudah belajar ya 5 minggu berturut-turut tentang masa Prapaskah atau sebelum Paskah atau menuju Paskah ya. Nah, 1 minggu ini adalah kita sebut sebagai Pekan Kudus. Apa? Pekan Kudus yang dimulai dari Minggu Palem, nanti puncaknya sampai Pasca Kebangkitan hari Minggu, ya selama 7 hari. Nah, tapi sebelumnya kita sudah masuk yang namanya masa Prapaskah, itu 40 hari masa puasa atau Lent. Itu adalah hari-hari di mana kita merenungkan tentang kasih Allah, pertobatan, ya, kerendahan hati, kesucian, kekudusan untuk menyambut Paskah itu. Sampai hari Jumat kemarin, ya, kemudian itu 40 hari, kemudian hari Sabtunya masa Prapaskah selesai. Lalu kita masuk yang namanya Sabtu Lazarus. Nah, ini ada sebuah artikel dari Alexander Smeman, ya, tentang masa Pekan Kudus ini dari Sabtu Lazarus, Minggu Palem, Senin Kudus, Selasa, Rabu Kudus, Kamis Kudus, Jumat Agung, Sabtu Kudus, dan Minggu Paskah. Nah, istilah-istilah ini kamu harus tahu. Ini memang mungkin kalian di dalam tradisi Protestan bingung ya istilah-istilah ini, karena memang nggak ada di dalam kalender gereja kita. Tapi kita belajar dari Timur, tradisi gereja Timur atau gereja Ortodoks, ya, yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Nah, kalian belajar di sini teologi timurnya, mengenang atau menghayati, menggumuli, bahkan mencoba melakukan apa yang bisa kita lakukan tentang Paskah ini. Ya, jangan sampai Paskah ini lewat begitu aja, kita cuma datang ibadah, itu pun kita tidak benar-benar tahu apa artinya. Banyak kan orang Kristen seperti itu. Nah, kalau kalian di sini mahasiswa teologi itu harus tahu tentang Paskah ini. Karena ini adalah inti atau dasar dari iman kita kepada Kristus. Nah, kalau kita sebagai pengikut Kristus, lalu mau jadi hambanya, jadi pemimpinnya, kita harus tahu apa yang kita imani, yaitu tentang apa yang sudah dikerjakan, yang dilakukan oleh Kristus untuk umat manusia, termasuk kita di sini. Nah, oleh karena itu saya mengambil waktu karena hari Jumat kita ya menghayati itu, ya saya ajak kalian untuk mungkin 1 jam ke depan kita nggak bisa selesai bahas, tapi saya sudah kasih materinya. Kalian baca aja halaman 7 sampai 55. Ya. Mulai dari kebangkitan Lazarus, nih, kebangkitan Lazarus sampai nanti perayaan Paskah atau homili John Chrysostom ya tentang Paskah halaman 52. Nah, sampai di situ kalian bisa selama 1 minggu ke depan sampai Minggu Paskah ini kalian coba betul-betul dalami apa tradisi gereja tentang Paskah. Ya. Nah, ini sering saya ajarkan dari kakak-kakak tingkat kalian. Nah, sekarang juga kepada kalian. Ini artikel ini dari Smeman.
tapi belum ada analisisnya. Ya, nah hari ini tapi sebelumnya sudah tahu ya urutannya ya. Sabtu itu apa? Sabtu Lazarus. Ya, setelah masa Prapaskah kita masuk masa Pekan Kudus. Mulai dari Sabtu Lazarus, lalu Minggu malam kemarin, hari ini kemarin Senin Kudus, hari ini apa? Selasa Kudus. Ya, kemudian Rabu Kudus. Ini satu artikel ya. Senin, Selasa, Rabu Kudus tentang eskatologis. Ya. Nah, saya share di grup itu ada namanya Matins. Ya, baca nggak ini di grup WA ini? Nah, ini ada Matins. Oh, sorry, ini saya belum share ya. Matins Selasa Kudus. Nah, itu diperingati Matins Selasa Kudus berarti dibaca atau dirayakan di Senin sore. Jadi dipercepat. Ini untuk mengantisipasi masa eskatologi, masa penantian. Ya. Nah ini saya ada share seperti ini. Kalian baca, misalnya Senin, Selasa, Rabu itu selalu ada namanya Matins Kudus, Matins Senin Kudus, Selasa Kudus, gitu. Nah ini yang kita mau bahas hari ini. Ya, kita mau bahas hari ini. Ini Matins Selasa Kudus. Kemarin apa? Matins Senin Kudus. Memang nggak ada di sini. Ya, ini menurut Smeman kalau yang ini dari teks-teks ibadah. Matins itu artinya ibadah pagi atau ibadah subuh. Ya, kalau ibadah subuh kan biasanya jam 5, jam 4 gitu ya. Nah ini dipercepat, nggak subuh tetapi sore. Misalnya jam 6 ini. Nah ini kita sudah masuk Matins untuk hari Rabu. Selasa jam 6 sore itu sudah masuk Matins hari Rabu. Jadi bukan tunggu Rabu subuh, tapi Selasa sore kita sudah baca Matins ini. Kenapa dipercepat? Ini adalah untuk mengantisipasi, berjaga-jaga tentang masa-masa eskatologi atau kedatangan Kristus. Nah, kamu lihat ada ikonnya itu ya. Oke. Nah, saya banyak share. Misalnya hari ini apa? Selasa kan? Nah, Selasa itu kita memperingati tentang perumpamaan 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Nah, maka ada gambar ikonnya itu seperti ini. Ini 5 gadisnya udah masuk, 5 gadisnya yang bodoh di pintu luar nggak bisa masuk. Itu Selasa. Kemarin Senin kita memperingati tentang pohon ara. Yesus mengutuk pohon ara. Nah ini ada namanya, ini Matins Senin Kudus. Mungkin kalian bingung, kok banyak sekali artikel dia, karena ini sudah saya share dari tahun-tahun sebelumnya ya. Tapi yang tahun ini, kalian lihat aja kan ada tahunnya itu 2025 ya. Berarti yang tahun sekarang. Nah, ini misalnya Matins Senin Kudus. Lalu ada Matinsnya ya. Lalu ada ikonnya itu seperti ini. Nah, saya share apa sih artinya Senin, Selasa, Rabu Kudus. Nah, kalian baca artikel ini dari Smeman. Ya. Nah, lalu nanti ada Kamis, Kamis Kudus. Nanti tunggu. Ya. Pas hari Kamisnya nanti saya share artikel-artikelnya tentang Kamis Kudus. Oke, kalau hari ini apa? Selasa Kudus. Nah, berarti artikelnya seputar Selasa Kudus. Nah, ada apa? Ini Selasa Kudus dan Agung, ya. Ini ada bacaannya. Jadi selalu ada bacaan kitab sucinya itu ada 5, Yeskia, Keluaran, Ayub, Matius, ya. Kemudian ini ada Selasa Kudus, ini artinya apa? Selasa Kudus kita memperingati mempelai laki-laki, ya, dan 10 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Kemudian Selasa Kudus ini kita juga nanti ada banyak ya bacaannya tentang penghakiman akhir dan sebagainya. Bacaannya itu Matius 25 ya. Matius 24 sampai Matius 25. Itu bacaannya.
Nah, ini kalian bisa lihat artikel-artikelnya banyak dari yang enggak hanya Smeman ya. Nah, hari ini kita mau fokus yang Smeman. Eh, nanti kalau di PDF-nya kan memang di PDF-nya memang nggak ada apa analisisnya ya. Jadi kalau di grup itu ini saya sudah buat analisisnya. Nah, kita baca analisisnya aja. Ini ada atau saya ambil dari artikel ini ya. Ini churchmotherofgod.org, saya terjemahkan dari sini. Kalau di buku ini ada 8 artikel, ya. Nah, saya padatkan jadi 5 karena Senin, Selasa, Rabu saya gabungkan jadi satu. Ya, jadi ada 5 artikel di sini. Oke, mulai dari Lazarus, lalu Minggu Palem, lalu Senin, Selasa, Rabu Kudus, Kamis Kudus, Jumat Agung, Sabtu Kudus, dan Paskah. Nggak salah ada berapa ini? Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7 artikel. Nah, kita mulai dari Lazarus. Kalau mau baca analisisnya, klik di WordPress saya, lalu kalian klik aja Alexander Smeman, search di situ, nanti muncul. Ya, kita mulai dari Lazarus dulu. Lalu Palem. Nah, hari ini sudah Selasa Kudus, ya kan? Nah, besok Rabu Kudus. Nah, apa artinya hal ini semua? Nah, kalian mesti tahu ada banyak hal-hal teologis yang dibicarakan. Ada yang sudah baca nggak ini? Misalnya, dari sekian banyak yang share, ada yang sudah baca. Ada yang sudah baca nih? Sempat baca yang ini? Hah? Ada yang sudah sempat klik? Kalian tinggal klik aja gitu, ya kan? Ada yang sempat baca? Belum ya? Sibuk semua nih kalian ya? Hah? Sampai nggak bisa nafas ya? Oke, nanti baca-baca ya untuk ini. eh Mana nih? Oke, kita mulai dari Sabtu Lazarus ya. Karena waktunya terbatas, kita langsung baca aja. Sabtu Lazarus kita baca tuh Yohanes 1 ayat 1 sampai 44. Ini cerita tentang Yesus membangkitkan Lazarus. Ya, Yohanes bukan Yohanes 1 ya, Yohanes 12 ayat 1 sampai 44. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada yang tahu ceritanya itu ya? Yesus membangkitkan Lazarus, ya. Coba satu orang bacakan. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44.
Karena untuk semua ini kan dia ada bukti. Maka kata bukti itu kepada Tuhan, kalau seperti itu, dia akan sembuh. Dan maksudnya itu dalam hati itu dalam hati kemana. Dan kata mereka yang sedekatan dan hal bertimbul dalam hati mereka. Karena itu kesempatan untuk dalam selalu sudah mati. Tapi syukurlah aku sudah mati pada waktu itu. Dan demikian mereka akan menyusul supaya kamu dalam belajar percaya. Tanpa coba itu salah sekali. Lalu Thomas yang disebut Didimus bertanya kepada teman-temannya, itu murid-murid yang lain. Adalah terjadi juga untuk mati bersama demikian. Maka kemudian tiba, dia menerima Paulus dalam 4 hari dan hari di dalam bumi. Dan dia terletak di dekat Yerusalem dan dia melalui jauh. Di situ banyak orang bumi diarahkan kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka bertumbuh dengan kematian selesai. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, dia pergi mendapatkannya. Dan mereka di rumah. Maka para Marta kepada Yesus, Tuhan, tujuan engkau di sini saudara tidak mati. Tetapi sekarang aku tahu bahwa Allah memberikan kepada aku segala sesuatu yang untuk kita kepadanya. Dia kepada Marta. Orang mau membantu, Marta kepada aku tahu bahwa ia membangkit pada waktu orang bangkit pada Tuhan Yesus. Allah membuktikan dan hidup. Selama percaya kepada aku yang hidup orang tua yang sudah mati, dan setiap orang yang hidup dengan percaya kepada aku sudah mati selama-lamanya. Percaya pada hal ini, dalam Marta. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Dia anak Allah yang datang ke dalam dunia. Dan aku sudah berkata demikian, sudah berfirman kepada dunia dan berbicara kepadanya. Guru ada di sana, dan dia memanggil engkau. Dengan itu Maria segera bangkit dan pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu yang belum sampai ke dalam kampus itu. Dengan itu sudah ada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang yang pergi yang bersama dengan itu untuk berbicara, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa mereka sudah kubur di serangan itu. Sebagai hari ditembak Yesus serangan dan memberikan dia, syukurlah ia menjalankan dunia dan berkata kepadanya, kan, sesudah yang kau di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika ia mengeluarkan dari yang ambil dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama sama dia, maka masihlah hati. Dia sangat terharu dan berkata, gimana kamu? Ia berberikan jawab mereka, mari marilah dan lihatlah. Maka menangis Yesus. Ketika orang-orang Yahudi, kata orang-orang Yahudi, lihatlah berikan kasihnya kepadanya. Tapi beberapa orang di antaranya berkata, yang dia yang menimbulkan mata orang buta, yang takut kali bertindak sehingga orang ini tidak mati, maka masuklah ke dalam Yesus. Ternyata itu kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Harta saudara orang yang dan itu berkata kepadanya, Tuhan dia sudah berbau, sudah enam hari dia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah katakan kepadamu bahwa engkau percaya engkau meninggal kemuliaan Allah, kemudian engkau berpikir. Lalu Yesus mengingat di atas dan berkata, Bapa, aku bersyukur kepadamu karena engkau telah mengingatkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mengingatkan aku, oleh karena orang banyak yang mungkin di sini mengikuti aku mengatakannya supaya kita percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sudah berkata demikian dan sebelumnya dengan surat asal marilah keluar. Orang yang telah mati itu dapat keluar, tapi yang tadinya masih berjalankan kapan dan yang tertutup dengan kain peluru. Dan itu kepada mereka, bukalah kain itu dan akan Oke, nah ini cerita tentang Yesus membangkitkan Lazarus. Ya, nah teksnya ini sebetulnya sudah saya analisis di hari Sabtu kemarin. Ya, jadi kalian cek aja di hari Sabtu Yohanes 11. Nah ini ada dari Lisa kebangkitan Lazarus. Ya, lalu ada homili dari Chrysostom tentang kebangkitan ini. Kemudian ada ini yang nanti kalian baca juga liturginya,
Ya, kita ini ada yang sudah baca mungkin tentang ikonnya juga ada. Ikonnya seperti ini. Lazarus yang bangkit. Ini ikonnya, ada penjelasannya di sini. Kemudian ada nyanyiannya. Ini ada yang sudah baca. Kanonnya. Kanon itu maksudnya hidungnya ya, nyanyiannya. Nah, ini ikonnya lagi. Ada OD1 tentang apa dan sebagainya. Kemudian, dan ini yang dua nyanyian utama di sini ya. Kontakion dan Apolitikion. Ya, ini nyanyian utamanya. To confirm the general resurrection before the patience. Ya. Nah, terus ada kontakionnya. Kemudian ini ada penjelasannya. Ya. Jadi kalau kita baca misalnya Apolotikion ya, ini kebaca nggak ini? Kecil ya. Atau kita lihat ini. Nah, ini Troparion dan Kontakionnya. Ini nyanyian utamanya. Di sini full teologinya. Coba baca. By raising Lazarus from the dead before your patience, you did confirm the universal resurrection of Christ God. Like the children with the palm of victory, we cry out to you, O vanquisher of death. Hosanna in the highest. Blessed is he that comes in the name of the Lord. Lalu kontakilnya, Christ the joy, the truth and the light of all, the life of the world and the resurrection, has appeared in his goodness to those on earth. He has become the image of our resurrection, granting divine forgiveness to all. Nah, analisanya ini. Apologikion itu maksudnya ininya ya, proparionnya ya. Ini nyanyian utamanya ya. Jadi kalau kita mau mengerti tentang Sabtu Lazarus, kita mengertinya dari gereja mengatakan ini. Gitu. Nah, nyanyian ini secara eksplisit menegaskan bahwa tujuan utama kebangkitan Lazarus adalah untuk mengkonfirmasi kebangkitan universal. Jadi kebangkitan Lazarus itu apa? Mengkonfirmasi kebangkitan universal sebelum sengsara Kristus. Ini memposisikan peristiwa tersebut sebagai bukti awal dan jaminan tentang kebangkitan semua orang beriman. Ya. Ada frasa victor over death, menang atas kematian, menekankan kedaulatan Kristus akan kematian, bahkan sebelum kematian dan kebangkitannya sendiri. Ya, menariknya, Proparion atau Apologikion ini menggabungkan elemen dari Minggu Palem dengan merujuk ada anak-anak di situ ya, ada kata anak-anak di sini. Christ, ada vanquishing of death atau victory of the dead, lalu ada children ya. Mana tadi di sini? Children like the children ini ya, like the children. Nah, itu artinya simbol-simbol kemenangan, seruan Hosana tadi ya. Jadi ada kontinuitas ya antara nanti Sabtu Lazarus dengan Minggu Malam. Nah, sekarang kontakionnya. Kontakionnya fungsinya punya kristologi yang kuat. Ya. Jadi, kegembiraan semua manusia, kebenaran, cahaya, kehidupan. Ya kan? Di sini ada light, terang atau cahaya, life, kehidupan, kebangkitan, goodness, kebajikan, ya. Nah itu di sini atau
kebangkitan dunia, kehidupan, cahaya, kebenaran. Ini semua titel yang dipakai untuk menghubungkan identitas Kristus dengan kuasanya untuk membangkitkan orang mati. Nah, itu ya. Jadi dari nyanyian itu kita ngerti bahwa kebangkitan, penggunaan titel kebangkitan dunia secara langsung menghubungkan identitas Kristus dengan kuasanya untuk membangkitkan orang mati. Lalu di sini yang penting, kebangkitan Lazarus dikatakan apa di sini? Itu model atau prototipe kebangkitan universal yang akan datang. Lazarus itu jadi model kebangkitan kita nanti. Ya. Nah, itu di sini. Oke, kebangkitan Lazarus itu menjadi model dari kebangkitan universal yang akan datang. Ya. Nah, Kontaki ini juga menghubungkan tema kebangkitan dengan pengampunan dosa, menunjukkan bahwa kemenangan Kristus atas kematian fisik tidak dapat dipisahkan dari kemenangan atas kematian spiritual yang disebabkan oleh dosa. Jadi kebangkitan dengan pengampunan dosa, ada kemenangan Kristus atas kematian fisik yang tidak dapat dipisahkan dari kemenangannya atas kematian roh yang disebabkan oleh dosa. Nah, hal-hal seperti itu kamu baca. Hari ini misalnya Sabtu. Oh, apa ya maknanya? Nah, maknanya di nyanyian ini. Ya. Oke, itu tentang Sabtu. Misalnya hari ini banyak sekali ya. Selasa. Ada apa maknanya? Nah, ada di sini di WA grupnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Misalnya ini. Dari Sleman ya. Kita nggak usah baca, coba kita baca analisisnya aja. Sleman mengungkapkan bahwa eh, signifikansi liturgis hari Sabtu sebelum Minggu Palem dalam tradisi Kristen Timur ya, Ortodoks. Sleman dengan jelas mengartikulasikan bahwa Sabtu Lazarus bukan sekedar peringatan mujizat kebangkitan Lazarus, tapi titik balik krusial yang menandai akhir masa prapaskah. Ya, masa prapaskahnya berakhir hari Jumat, Sabtunya ini sudah masuk permulaan pekan suci atau pekan kudus. Oke, nah lalu memang menekankan bahwa perayaan ganda kebangkitan Lazarus dan masuknya Tuhan ke Yerusalem itu Minggu Palem ya, Tuhan masuk ke Yerusalem harus dipahami sebagai permulaan salib. Satu konsep yang mengintegrasikan sukacita kemenangan Kristus atas kematian dengan antisipasi penderitaan dan pengorbanannya akan datang. Jadi waktu dia masuk ke Yerusalem, itu dia naik apa? Keledai. Itu satu sukacita kemenangan Kristus atas kematian. Ya, kemenangan dia atas kematian. Nah, dengan antisipasi penderitaan dan pengorbanannya yang akan datang. Jadi, sukacita dulu itu mendahului. Baru nanti untuk mengantisipasi penderitaan dan kematiannya. Dengan demikian, Sabtu Lazarus menyajikan paradoks yang khas dalam ibadah Ortodoks, di mana sukacita kebangkitan menembus kesuraman masa puasa, menerangi kegelapan salib, dan mengungkapkan makna akhirnya. Memang menyoroti karakter unik dari ibadah Sabtu Lazarus, di mana liturgi yang biasanya diperuntukkan bagi peringatan orang yang meninggal diubah menjadi perayaan kebangkitan. Jadi Sabtu menjadi perayaan kebangkitan Lazarus. Nah, tema sentralnya adalah kemenangan Kristus atas Hades, ya, istilah Alkitab untuk kuasa kematian yang universal. Sehingga Lazarus itu dipandang sebagai awal sebelum Kristus menang atas kematian. Lazarus itu sebagai awal duel yang menentukan antara hidup dan mati. Nah, inilah yang memberikan kunci untuk memahami misteri liturgi Paskah secara keseluruhan. Memang mencatat bahwa di gereja mula-mula Sabtu Lazarus disebut sebagai pengumuman Paskah. Jadi kamu lihat ikonnya di sini. Nah, dia masih pakai apa ini? Kalau tadi Ika baca apa? Masih pakai kain kafan.
ya kan? Lalu setelah 4 hari dia mati, dia keluar dari kuburnya. Nah, ini oleh memang itu disebut sebagai pengumuman Paskah awal. Ya, sebuah antisipasi dan proklamasi akan cahaya dan kedamaian yang akan datang pada hari Sabtu Kudus nanti. Jadi kebangkitan Lazarus ini kayak bayang-bayang nanti ada kebangkitan Kristus. Nah, hari Sabtu ini atau hari Sabtu ya, setelah Kristus mati itu, Kristus beristirahat dalam kubur sebagai pemberi kehidupan. Dengan demikian, hari ini berfungsi sebagai jembatan teologis yang menghubungkan mujizat kebangkitan Lazarus dengan kebangkitan Kristus sendiri. Jadi poin pertamanya apa? Kebangkitan Lazarus ini seperti apa? Awal dari pengumuman Paskah. Jadi kalau ada film, nah ini prequelnya sebelum sequelnya. Jadi kayak ada introduction-nya. Nah, kebangkitan Lazarus itu kayak prequelnya, ya, atau pendahuluannya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, sekarang kita lihat makna simbolis dari Lazarus ini. Lazarus itu adalah representasi kebangkitan seluruh umat manusia. Jadi di lagu Troparium kita sudah bahas ya. Lazarus sebagai apa? Representasi seluruh umat manusia dan dunia. Lazarus manusia seperti kita, tapi dia bisa bangkit dari kematian. Itu mewakili kita. Paham ya? Betania, kejadiannya di mana ini? Dekat Yerusalem ya. Betania ini rumah dari Marta, Maria, dan Lazarus. Itu adalah simbol dari apa? Lambang dunia sebagai rumah manusia. Dan diciptakan untuk persahabatan dengan Allah. Tapi persahabatan ini dirusak oleh apa? Kuasa kematian. Yesus harus mati. Lazarus ini merusak persahabatan, merusak hubungan. Lazarus yang harusnya bisa ketemu Yesus malah tidak bisa ketemu. Lalu saudara-saudara perempuannya Marta dan Maria itu menangis. Nah, di sini juga bahkan Yesus sendiri kalau kita baca Yohanes 11:35, coba baca lagi Yohanes 11:35. Maka menangislah Yesus. Ini Yesus menangis, tapi kalau kamu baca nanti di ayat keberapa? 43 dan 44 coba baca. Halo? Nah, satu sisi Yesus menangis ayat 35. Jadi ayat 43 44 Lazarus bangkit. Ini satu tindakan apa namanya? Istilahnya teandrik. Apa? Teandrik. Teandrik itu artinya apa? Hah? Tindakan Yesus itu pada saat itu tindakan manusiawi dan ilahi. Manusiawinya dia menangis, dia sedih, tapi ilahinya apa? Membangkitkan Lazarus. Jadi pada saat yang sama, Yesus itu satu pribadi, satu hipostasis. Tapi dia punya dua sehingga dia bisa nangis sebagai manusia, tapi dia bisa membangkitkan Lazarus yang mati itu sebagai apa? Pada saat yang sama. Ya.
Nah, kalian dengar kemarin itu agak hati-hati ya. Kalau Yesus mengosongkan diri, kemarin dengar dari Pak Rudi ya, mengosongkan diri, tapi bukan saat dia mengosongkan diri, dia nggak punya kealahan, ada. Mengosongkan diri menunjukkan dia benar-benar jadi manusia. Tuh. Bukan berarti waktu dia mengosongkan diri, dia nggak bisa ngapa-apa. Dia cuma manusia lemah, enggak. Tapi pada saat yang sama, dia manusia lemah yang punya natur kealahan. Dia manusia yang sedih gitu ya, yang bisa tangis, tapi dia bisa saat itu juga dia bisa membangkitkan Lazarus. Itu namanya Yesus itu bersifat apa? Tindakannya bersifat apa? Teandrik. Tindakan yang sekaligus ilahi dan manusiawi. Nah, itu jangan lupa. Jadi kita nggak boleh hanya nyoroti Yesus itu nangis gitu, lalu dia nggak punya kuasa apa-apa, enggak. Atau Yesus itu bisa bangkitkan orang mati, tapi dia nggak menangis, tidak juga. Ya. Jadi jangan sampai kita memandang Yesus jadi nggak seimbang gitu ya. Harus ingat dia ilahi dan manusia. Nggak bisa hanya mengatakan Yesus itu nggak bisa membuat mujizat, bisa dalam kealahan dia. Ya, tangisan ini tidak hanya mengungkapkan kesedihan manusia Yesus atas kehilangan sahabatnya Lazarus, tapi juga mencerminkan kesedihan ilahi atas kemenangan sementara kematian di dunia yang diciptakan oleh Allah. Ini kemenangan. Ya. Tindakan ini menegaskan kasih Allah sebagai kekuatan pendorong di balik kebangkitan. Memang berpendapat bahwa kuasa kebangkitan bukanlah kekuatan abstrak, melainkan manifestasi dari kasih ilahi. Kasih inilah yang menangis di kuburan dan kasih pula yang memulihkan kehidupan manusia. Sebagaimana diungkapkan dalam perintah Yesus, Lazarus keluarlah. Kesimpulannya adalah analisis memang tentang Sabtu Lazarus mengungkapkan bahwa hari ini bukan hanya sekedar peringatan historis, tapi permulaan teologis dari salib dan kebangkitan. Melalui mujizat kebangkitan Lazarus, Kristus menegaskan kuasanya atas kematian dan memberikan harapan akan kebangkitan universal. Paradoks sukacita di tengah masa puasa menyoroti bahwa jalan menuju kemenangan Paskah melewati penderitaan salib. Tema sentral kasih ilahi sebagai kekuatan yang mengalahkan kematian menjadi landasan teologis bagi pemahaman akan peristiwa ini. Sehingga Sabtu Lazarus berfungsi sebagai pengantar yang penting untuk Pekan Kudus, mempersiapkan umat beriman untuk merenungkan sengsara kematian dan akhirnya kebangkitan Kristus yang merupakan inti dari iman Kristen. Yang seringkali saya bilang, sengsaranya, kematiannya, dan kebangkitannya itu inti dari iman Kristen. Tetapi sebelum masuk ke masa sengsaranya, kita dipertontonkan satu drama yang luar biasa, yaitu kebangkitan sahabat Yesus yang bernama Lazarus. Ini pengumuman Paskah yang mengantisipasi Paskah satu minggu kemudian. Nah, ini tema sentral yang diungkapkan oleh Smith. Lalu yang kedua, pengumuman Paskah ini teandrik. Apa yang dikerjakan oleh Yesus? Satu perbuatan yang ilahi dan manusiawi. Sehingga kamu lihat, dia menangis sebagai manusia, dia membangkitkan Lazarus sebagai Allah. Tapi oleh satu pribadi yang sama, yaitu Kristus Yesus. Nah, ini poin penting sederhana yang kita bisa renungkan hari ini. Nah, kalau mau mendalam ya banyak yang kamu bisa baca lagi. Ini ya, ada kanonnya. Ya, kanonnya ini kan ini juga ada PDF-nya. Ini diambil dari sini nih. Uh, kamu bisa baca di sini di jadi hari Sabtu itu tanggal berapa? Kemarin tanggal 12. Oke, nah kamu bisa baca matinsnya ini.
Ini atau ini sudah saya nih mau perdalam lagi baca kidung-kidungnya ya. Kalau ada di sini mana tadi? Nah ini dia. Oh, oh ini dia ya. Nah ini ikonnya. Terus ini makin apa kanonnya. Nah, salah satu yang menarik lagi di Sabtu Lazarus ini adalah peristiwa ini itu terhubung ya dengan Musa menyeberang Laut Merah, tentang nyanyian Hana, Habakuk, nyanyian Yesaya, Yunus, Daniel, ya, kemudian nyanyian penciptaan dari kitab Daniel dan tentang Maria. Nah itu ada hubungannya nanti dengan kebangkitan Lazarus. Ya, misalnya di sini ada satu himne berjudul ini ya. Kita disuruh baca tentang nyanyian Habakuk. Nah, ini adalah satu antisipasi kedatangan Kristus yang berjalan di atas maut. Kita baca Yesaya, Yesaya berapa ini? 26 ayat 9 sampai 20. Ini menyoroti tentang terang kebangkitan yang menerangi mereka yang dalam kegelapan Hades. Nah, ini Lazarus sudah 4 hari mati, berarti dia sudah 4 hari di mana? Di Hades, di alam maut. Lalu kita baca liturgi ini, ibadah ini ya. Kita baca Yesaya di sini. Kita baca Yesaya. Kenapa kok kita baca Yesaya? Yesaya berapa nih? Yesaya 26 ayat 9 sampai 20. Kenapa? Karena Yesaya sudah menubuatkan apa? Ada terang kebangkitan nanti yang akan menerangi mereka yang di dalam kegelapan Hades. Nah, ini dialami oleh siapa? Lazarus. Ya. Nah, Yunus. Kita baca Yunus karena ini akan sebentar lagi akan memperingati kebangkitan Kristus yang diawali oleh kebangkitan Lazarus. Lalu pemuda Ibrani yang dibakar tetapi tidak terbakar. Ini melambangkan apa? Kematian yang dikalahkan. Lazarus bangkit. Ya, artinya kematian dimakan. Nah, lalu kita baca oleh 8 tentang penciptaan. Ciptaan dipanggil untuk memuji kebangkitan. Theotokos kita puja karena dia melahirkan sang hidup atau sang firman. Ya. Jadi kalau kita baca teks liturginya ini, ibadahnya ini membawa kita satu buah hal yang penting ya. Ada unsur kristologinya, kemanusiaan, tangisannya atas Lazarus, menunjukkan partisipasi dalam duka cita insani, kemanusiaannya ya. Tapi keilahiannya dia perintahkan apa? Lazare, dioro exo. Lazarus, keluarlah. Yohanes 11:43. Nah, ini mengungkapkan apa? Kuasa kreatif firman atau logos yang mengatasi hukum alam atau kodrat. Ya, tadi kalau kita baca Yohanes berapa tadi? 11:43. Lazarus, marilah keluar. Ini apa? Kuasa apa? Waktu Yesus panggil itu dia pakai apa? Firman-Nya, perkataannya kan? Lazare, Euro exo. Lazarus, exo, keluarlah. Ayo, keluarlah. Nah, ini adalah kuasa kreatif firman logos yang mengatasi hukum alam, mengatasi kematian.
Tapi ada nuansa eskatologi. Ini Lazarus tadi kita belajar apa? Prototipe kebangkitan semua orang percaya. Model kebangkitan orang percaya. Tapi juga apa? Penghakiman ilahi dan pertobatan. Dan juga penghancuran Hades oleh Kristus. Itu dia teriak, Lazarus, keluarlah. Nah, ini penghancuran Hades oleh Kristus. Ya. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Kita belajar tentang belas kasihan, tentang penghakiman ilahi, kebangkitan. Ya. Oke. Kesimpulannya nah, seperti ini. Nah, ini semua ada di sini ya. Kata fasia. Ini kalau kamu baca kata fasia ini atau kanon ini dia. Ode ini. Atau bahasa Indonesianya oda ya. Oke. Ini teks liturgi Bizantin ya, yang setiap nyanyian itu punya kandungan teologis yang sangat dalam. Lord, you are the firm support of those run to you faithfully. You are the light, those who are darkened. And my spirit is praising you. Nah, ini OD3. OD3. Ya, kalau OD3 tadi bahas tentang apa ini? Nyanyian Hana, Ibu Samuel. 1 Samuel 2 1 sampai 10. Nah, ini nanti ada nyanyian lagi. Sampai sini ya. OD3-nya ini dia. Oke. Nah, ini dikutip dari 1 Samuel atau nyanyian Hana. Lalu kamu bisa lihat lagi mana tadi ya? Nah, ini kanon 1 OD1 ya kan? Tentang apa ini? Using the words of Moses. Ini nyanyian Musa setelah menyeberangi Laut Merah. Kenapa kok kita diajak nyanyian ini? Keluaran 15 ini. Mau mengatakan apa? Pembebasan dari perbudakan Mesir, dosa. Nah, itu fungsi teologisnya. Jadi lihat, OD1 kan sejarah menyeberangi Laut Merah. Nyanyian 3, Hana, Ibu Samuel, ya kan? Ini fungsi teologisnya apa? Pembebasan dari perbudakan dosa dan penegasan iman. Imannya Ibu Samuel itu atau Hana. Nah, ini nyanyiannya di sini. Ini OD1, kelihatan kan? Nah. Oke. Lalu ada kanon 1, OD1, ada kanon 2, OD1 nih. Diganti kata fasia. Jadi kalau kanon 2, ini namanya kata fasia. Ada OD1 kan? Nah, ini menunjuk tentang perintah Kristus untuk menggulingkan batu kubur Lazarus. Jadi ini paralel dengan OD1 yang menyatakan pembebasan Israel dari Mesir. Sehingga ketika Lazarus keluarlah, itu kayak apa? Bangsa Mesir keluar dari bangsa Israel keluar dari Mesir. Yesus nggak mengatakan Lazarus bangkitlah, enggak. Dia pakai apa? Diulo exo, keluarlah. Sama seperti apa? Israel keluar dari Mesir. Lazarus keluar dari batu kubur atau kuburannya. Nah, kuburan Lazarus itu adalah simbol belenggu dosa. Mesir itu perbudakan dosa. Israel disuruh keluar dari Mesir. Seperti Lazarus keluar dari batu kubur. Nah, ini mau mengatakan bahwa firman Kristus atau kuasa Kristus itu adalah apa? Pemenang atas maut. Ya, Nikitas utanatu. Nikitas artinya pemenang. Nikitas.
ya, atau Nikitis. Nah, ini menegaskan pembebasan eskatologi. Lalu ada OD3 di sini. OD3, ini ada kan? Kanon 1. Berarti tentang nyanyian Hana tadi. Ini dia. Ini baca lagi. Sampai nanti OD kanon 2, OD3, kata fasia. Nah, ini tentang apa? Tentang menggambarkan dialog Kristus dengan Marta dan Maria. Ya, tadi kalau baca Yohanes 11, 21 sampai 27, ini sama kayak nyanyian Hana. Marta Maria sangat percaya nggak kepada Kristus? Sampai memohon-mohon kan? Tuhan, kalau kamu datang lebih awal, Lazarus tidak akan mati. Ini menunjukkan Marta dan Maria punya apa? Iman. Ya kan? Marta dan Maria itu punya apa? Iman. Sama seperti nyanyian Hana yang mandu. Dia minta apa? Anak kepada Tuhan. Ini dikabulkan nggak? Lahirnya Samuel atau Nabi Samuel. Nah, ini paralel ya. Mengaitkan tentang apa ini? Iman, kerendahan hati. Ya, meminta dengan iman, dengan kerendahan hati akan ada mujizat. Lazarus bangkit itu mujizat kan? Ya, wanita mandul mengandung itu mujizat. Oke. Jadi tangisan Yesus di sini itu menunjukkan, nah ini satu teologi lagi namanya sinta kata basis. Coba baca. Itu bahasa Yunani ya. Tadi teandrik. Sekarang istilahnya apa? Sinta kata basis. Apa? Singkata basis, sorry. Ya, singkata basis. Artinya turunlah Allah ke dalam kondisi manusia. Nah, jadi Allah itu bisa nangis, Kristus itu bisa nangis. Itu menunjukkan singkata basis. Allah turun dalam kondisi manusia. Luar biasa ya. Jadi kalau kamu baca ini ngerti, wah, amazing. Semuanya kalian nggak baca, nggak ngerti, baca pun nggak ngerti ya. Makanya perlu dijelasin. Oke. Nah, lalu kamu lihat lagi OD3 ini empati ilahi dan tangisan ya. Nah, OD4 sampai ke 6 ini kan ada OD lagi ya, OD4 sampai 6 ini kan. Ini kanon 2 terus kanon 1 OD4 ya kan ini. Ya kan? Ya kan? Nah, ini cerita tentang nyanyian Habakuk. Diambil dari Habakuk 3 ayat 1 sampai 19. Oke, itu kanon 1 nih. Di kanon 2-nya sama. Kata fasia 4 sampai 6 merujuk pada OD 4 tentang Habakuk. Kenapa kalau kita baca Habakuk? Artinya apa ini? Mengantisipasi kedatangan Kristus yang berjalan di atas maut. Sama, nanti OD 5, kanon 1 lagi, OD 5 kan? Nah, lalu nanti ada kanon 2, atau kata fasia kedua, OD 5. Nih, OD 5 kata fasia. Nah, ini cerita tentang apa ini? Yesaya. Merujuk kepada Yesaya, membuat Yesaya menyoroti terang kebangkitan yang menerangi mereka dalam kegelapan Hades. Lalu OD 6 tentang Yunus. Ini membandingkan 3 hari Yunus dalam ikan dengan kebangkitan Kristus. Nah, OD 7 sampai 9 itu kemenangan atas maut dan perang Theotokos. Kita diajak baca kitab Daniel OD 7. Ini api yang tidak membakar. Kan 3 pemuda itu dimasukkan ke dalam api tapi tidak terbakar. Nah, ini melambangkan apa?
kematian yang dikala. Lalu OD8 tentang penciptaan. Nah, ini kita baca kitab Daniel 3 ayat 57 sampai 88. Ini OD8. Seluruh ciptaan dipanggil untuk memuji kebangkitan. Lalu OD9 memuji Theotokos, ya, sebagai sumber kehidupan yang melahirkan. Theotokos sebagai sumber kehidupan yang melahirkan sang hidup. Theotokos again, ya. Lalu apa makna teologisnya? Tadi kita sudah baca di sini, ya. Lazarus ada hubungannya tuh dengan tadi Musa, dengan Yunus, dengan Habakuk, dengan nyanyian Hana, ya. Lalu dengan Israel keluar dari Mesir. Nah, ada relasinya di situ semua. Ini satu contoh, ya. Nah, ini udah saya bagi di sini dari satu Lazarus ini. Jadi kalau kamu nanti pelan-pelan kamu baca, pertama pasti ada saya share itu kamu coba pelan-pelan ikuti, ya. Mulai, jadi bukan bacaan Alkitabnya, ya. Ada bacaan Alkitabnya, tapi juga ada ibadah-ibadahnya yang kaya sekali, ya. Jadi kalau Sabtu itu ada ibadahnya, lalu ada ikonnya. Kalau hari Minggu ada vespernya, ibadahnya, ya, ada liturginya. Kalau Minggu Palem, oke. Nah, dan ada homilinya. Ini analisis liturginya. Ini baru satu Lazarus, ya, belum Minggu Palem gitu, ya. Ini kalau ngajar terus kita sampai malam. Ini ayat-ayatnya, ya. Nah, tapi basicnya sederhana aja, kita lihat dari Sememan aja. Satu hari ini misalnya Lazarus, kalian udah ngerti apa? Pemulihan salib Sabtu Lazarus. Berarti kalian tadi ngerti apa ini? Lazarus sebagai apa? Prototipe kebangkitan manusia. Terus apa lagi? Ada pengumuman pasca awal, ya kan? Terus teandrik, oke? Yesus bersifat ilahi dan manusia. Dia menangis, itu menunjukkan apa? Sin kata basis, ya kan? Sin kata basisnya. Lalu apa lagi? Jadi kita belajar Lazarus itu apa? Hah? Satu bukti bahwa apa? Ya, representasi lah, ya, tentang kebangkitan universal nanti. Ini sederhananya gitu. Tapi kalau mau lebih dalam, tadi saya ajak kalian tuh baca kayak apa ya? Yang jangan cuma yang sememan gitu, tapi baca matinsnya, liturginya. Kan ini judulnya kayak gini nih. Ini misalnya Sabtu Lazarus, ya. Ada apa ini? Ikonnya misalnya. Atau Minggu Palemnya ada Vespernya. Itu ibadah. Ibadah sore maksudnya Vesper. Lalu ada homilinya, ya kan? Khotbahnya. Ada matinsnya. Itu dia. Nah, ini Minggu Palem ikonnya. Beda lagi.
Nah, ikon Minggu Palem kan udah saya bagi. Pokoknya dari sini di WA semua udah saya share lah. Kalian ikuti aja. Berurut kalau mau bacanya berurut nih satu satu gitu. Ya, banyak banyak sekali ini aja pun ini banyak sekali yang bisa diterjemahkan di sini. Misalnya Palm Sunday. Nah, ini banyak sekali yang saya bisa ambil terjemahan. Saya banyakkan ambil dari sini juga, ya. Lalu dari liturgi ini, oke. Nah, ini ada ikonnya untuk Minggu Malam. Nah, baca Matins ya. Matins itu berarti apa? Ibadah, ibadahnya, ya. Oke. Lalu selain Matins, baca lagi. Ada apa nih? Liturginya. Nah, ini dia. Semua ada teologinya di sini. Liturginya. Kenapa kok kita baca Filipi 4, Yohanes 12 tentang Minggu Palem itu artinya apa? Secara teologis, nih, ya. Yesus sebagai raja yang rendah hati dan anak domba yang dikorbankan. Secara eskatologi, kebangkitan Lazarus menjadi tanda kebangkitan umum, mengingat jemaat akan hidup kekal. Jadi kalau Yesus naik keledai di sini, itu menandakan dia raja yang rendah hati. Nah, ini bukan hanya rendah hati, ada banyak lagi. Waktu kita udah habis, ya. Nah, kalian nanti tinggal saya hanya bisa tunjukin aja supaya kalian nggak bingung kok banyak banget ya. Eh, ya karena ya ini memang Pekan Kudus ini banyak sekali. Eh, tapi yang penting adalah basicnya dasarnya ini paham aja dulu di sini. Nah, baca semema itu agak susah ya karena dia apa ya tulisannya mendalam. Nah, tapi saya sudah buat eh, ininya ya analisisnya. Jadi kalau kalian baca nih, misalnya nih tadi Sabtu Lazarus sudah, berarti besoknya apa? Minggu malam kan? Nah, kamu baca nanti di WordPress saya nih. Nih, Hosana Minggu Malam oleh Alexander Speman. Nah, di sini Minggu Malam itu artinya apa? Nih ada maknanya tentang warga kerajaan, tentang jalan salib. Nah, analisisnya kamu baca. Ini mungkin menolong, ya. Jadi apa hubungan nanti Sabtu Lazarus ini menyebabkan kemenangan Kristus atau kematian? Kalau Minggu Malam mengumumkan kemenangan kerajaan. Jadi ini yang simple, sederhananya aja. Jadi ngerti, Minggu Palem itu artinya apa ya? Kenapa kok orang pada bawa daun palem? Kamu paham maksudnya apa? Yes. Nah, ini yang simpelnya. Terus Senin Selasa Rabu Kudus, eh, ini saya udah share kemarin. Baca yang ini ya. Baca yang ini aja sudah ada beberapa. Senin, Selasa, Rabu Kudus. Nah, ini ikon Kristus sebagai mempelai dengan wajahnya yang menderita. Ini masa sengsara Kristus ya. Nah, lalu di sini ada analisisnya. Oke. Senin itu cerita tentang Yesus mengutuk pohon ara. Selasa tentang 10 gadis yang menunggu mempelai. Rabu itu tentang apa?
meminyaki kaki Yesus. Hari Kamis kita memperingati tentang perjamuan akhir. Jumatnya penyaliban, Sabtunya Yesus turun ke Hades, Minggunya Paskah atau Kebangkit. Nah, urutannya itu kamu harus tahu. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Kita karena ada ibadah lagi nanti. Ya nanti pelan-pelan bisa dibaca yang di sini. Misalnya seperti hari ini kita memperingati apa? Seperti hari ini kita memperingati apa? Apa itu? Kita baca tentang perumpamaan 10 gadis. Nah, ini tinggal kalian klik di sini ada. Sasa Kudus mempelai laki-laki gereja dan perumpamaan 10 gadis. Ini bukan dari Smeman ya. Mungkin baca ini yang sederhana gitu, ya.